Kali ini saya ingin menyampaikan tips dan cara untuk membongkar spring peer, servis spare kendaraan niaga, dalam hal ini adalah truk dengan beban yang cukup berat. Tentu saja di dalam proses pembongkaran ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah tahap pembongkaran, dan yang ketiga adalah tahap pemasangan. Baik, kita masuk pada sesi tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menyangkut keamanan atau safety. Maka siapkanlah kendaraan di dalam kontur tanah yang rata dengan tujuan supaya kendaraan tidak bergerak, karena apabila dalam proses pembongkaran terjadi pergerakan maka dimungkinkan terjadi kecelakaan. Itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah persiapan kunci-kunci dan alat. Tentu saja disesuaikan dengan jenis kendaraan itu sendiri. Kalau kendaraan menengah biasanya dipersiapkan kunci-kunci dimulai dari kunci nomor 10 sampai dengan kunci nomor 22. Nah, tentu saja ini perlu dipersiapkan agar menghemat waktu dan tenaga supaya dalam proses pembongkaran tidak terjadi bolak-balik. Selanjutnya adalah persiapan menyediakan hydraulic jack atau disebut dongkrak botol. Orang bengkel biasanya bilang dongkrak botol. Berfungsi untuk menaikkan kendaraan supaya lebih mempermudah di dalam pembongkaran. Tahap keempat, siapkan alat penyangga untuk keamanan dalam proses membongkar seperti dongkrak kereta, jack stand, gadang, balok kayu atau balok gelondongan kayu. Tujuannya adalah untuk menyangga supaya kendaraan yang berbeban berat itu tetap tegak dan aman untuk melaksanakan pengerjaan servis. Kemudian hydraulic jack dan dongkrak dan penyangga dipasangkan sesuai kebutuhan dalam proses by proses dari setiap pembongkaran. Yang selanjutnya adalah tahap pembongkaran. Pertama adalah proses pengendoran U-bolt atau behel. Melepas U-bolt biasanya terjadi kemacetan seiring karena proses korosi atau karat hingga menyatu dengan axle, atau karena efek dari press dari kendaraan itu sendiri sehingga behel ini terjadi kemacetan. Nah, apabila terjadi kemacetan maka biasanya kita akan melakukan pengetokan dengan cara aman, tentu saja dengan teknik tertentu, yaitu adalah melonggarkan nutnya seujung dengan ujung dari U-boltnya, kemudian diketok dengan martil sehingga tidak merusak dari drat U-bolt itu sendiri. Atau ada juga menggunakan dengan hydraulic jack atau dengan dongkrak botol yang kecil, kemudian dipres dengan pelan-pelan sehingga bisa melepas U-bolt itu dari axle-nya. Itu tahap pelepasan dari U-bolt. Biasanya ini agak sedikit memakan waktu dan tenaga yang cukup lumayan. Baik, tahap pembongkaran selanjutnya adalah melepas baut center bolt atau sunduk ya, atau tusukan. Orang bengkel biasa bilang tusukan. Tentu saja dengan kunci yang sesuai dengan ukurannya. Sebol ini tujuannya untuk melepas ikatan per dari keseluruhan unitnya agar mempermudah proses menurunkan. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah melepas satu persatu per, mulai dari per helper atau ekstra. Per helper ini biasanya tersusun beberapa lembar di posisi paling atas, dan ini adalah per yang pertama sekali mendapatkan beban dari kendaraan itu sendiri. Nah, kemudian dilepas satu persatu sambil diperiksa dari setiap lembaran itu bila dimungkinkan ada karat yang sangat akut dan atau ada crack. Crack adalah semacam retakan halus yang dimungkinkan kemudian hari akan menjadi potensi terjadi patah kembali per tersebut. Baik, tahap pembongkaran selanjutnya adalah melepas spring pin. Spring pin ada di dua posisi, yaitu di bagian depan dan di bagian belakang per itu sendiri. Dengan cara melepas dahulu baut sepi dan mur dari pen itu sendiri. Bila terjadi kemacetan, biasanya menggunakan alat seperti tracker atau alat yang dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai tracker untuk memudahkan pembongkaran tersebut. Bila dimungkinkan kondisi normal, maka hanya cukup diketok saja dan kemudian periksa spring pin tersebut bila dimungkinkan terjadi keausan dan harus dilakukan penggantian. Tahap selanjutnya adalah
dalam proses pembongkaran ini adalah melepas satu persatu kembali per induknya atau mainspring. Mainspring atau biasa orang bilang bajul, per bajul atau per intinya. Biasanya posisinya di bawah per helper yang tadi kita sudah buka satu persatu. Kemudian dibuka dan diangkat satu persatu sesuai dengan susunannya dan diperiksa satu persatu bila dimungkinkan terjadi ada karat yang akut dan crack yang akan menjadi potensi kepatahan kembali. Tahap pembongkaran selanjutnya adalah mengganti per yang patah dan crack dengan barang yang baru tentu saja dan sesuai dengan ukurannya dan juga sesuai dengan part numbernya, dan pastikan gunakanlah per yang berkualitas tinggi. Tahap selanjutnya adalah apabila semua sudah terlepas dari lembaran-lembaran per tersebut, ada baiknya lakukan pembersihan dari setiap lembar per tersebut dengan melalui media air atau minyak atau lap yang dibasahi dengan minyak solar biasanya, untuk memastikan supaya karat dan crack benar-benar tidak ada. Dan itu sebagai tip untuk lebih nanti mudah di dalam pemasangan karena lebih terlihat bersih dan halus. Baik, rekan sekalian, selanjutnya kita masuk pada tahap pemasangan. Yang pertama adalah pemasangan kembali dengan menyusun ulang dari setiap lembar yang tadi sudah dibongkar dengan susunan terbalik tentu saja, diawali dengan per yang paling pendek, yang paling bawah, yang sudah disertai dengan center bolt atau tusukan ya. Kemudian masukkan setiap lembar dari susunan itu satu persatu mengikuti urutannya. Ingat, secara terbalik dari yang pendek, kemudian lebih panjang lagi sampai dengan keseluruhannya terpasang secara utuh. Baik rekan sekalian, tahap pemasangan selanjutnya adalah setelah tersusun mainspring, kemudian pasang kembali pen bagian kanan dan kiri yang baru tentu saja dan masih bagus dengan tidak melakukan pengencangan terlebih dahulu, bertujuan untuk menjaga keseimbangan supaya per itu tidak terjadi goyang. Baik, tahap selanjutnya adalah menyusun kembali per helper sesuai susunannya. Per helper yang sudah kita bersihkan tadi disusun kembali secara terbalik dari ukuran yang terpendek sampai dengan ukuran yang terpanjang. Tahap pemasangan selanjutnya adalah memasang baut center bolt dengan melakukan pengencangan secukupnya. Kemudian tahap yang selanjutnya memasang kembali U-bolt, tentu saja yang masih bagus atau yang baru, dan lakukanlah pengencangan dengan sempurna karena untuk menjaga agar unit per ini dapat bekerja secara padu, dan ini menjadikan indikator dari kualitas pengerjaan servis per ini. Tahap selanjutnya adalah pengencangan secara ekstra atau tambahan dengan memanfaatkan beban kendaraan tersebut setelah dongkrak atau penyangga yang kita pasangkan sudah terlepas semua. Lakukanlah pengencangan dengan sekencang-kencangnya karena ini akan menjadi indikator kualitas dari bagusnya atau baiknya dari servis per kita. Demikianlah rekan sekalian, tahap demi tahap proses servis dan pembongkaran dan kemudian pemasangan kembali dari servis per kendaraan niaga atau kendaraan beban. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.